Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 Bahasa Sunda tentang tata graha budaya Sunda dengan dosen pengampu Bapak Sofian Hendrayana SPD MPD dan Ibu Dr. Randa AA Saraswati MPD. Yang beranggotakan kelompok yaitu Fadilah Triapani dengan NPM 205060178, Sarisa Artamevia dengan NPM 205061185, Jamilah Nurhayadi dengan NPM 205061197, Muhammad Malik dengan NPM 205060201, Alia Fuzi Aulani dengan NPM 205060203, dan Edi Widianto dengan NPM 205060205. Pengertian graha. Graha berasal dari bahasa Kawi yang hidup di Jawa yang berarti rumah. Sering diucapkan dengan greha atau graha. Dalam bahasa Indonesia, arti graha adalah rumah. Dalam perkembangannya, graha diartikan sebagai rumah mewah, rumah besar, rumah yang indah, singgasana. Demikian juga diartikan gedung yang mewah sehingga sering digunakan untuk nama tempat yang bagus. Misalnya Graha Sentosa, Bina Graha, dan Graha Pusaka. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis graha. Yang pertama ada rumah adat Sunda yaitu Capit Gunting. Jenis rumah adat Sunda pertama dan merupakan yang tertua dari rumah adat lainnya adalah rumah adat Capit Gunting. Bangunan ini telah ada sejak ratusan tahun dan ditemukan di daerah Tasikmalaya. Rumah ini diberi nama Capit Gunting karena bagian atap rumah adat ini atau dikenal dengan undagi memiliki bentuk seperti huruf X atau gunting. Atap bangunan rumah adat Capit Gunting pun terbilang cukup tinggi. Umumnya, atap rumah ini terbuat dari dedaunan kering untuk menjaga suhu ruangan tetap sejuk. Nah, bisa dilihat ini adalah salah satu contoh gambar rumah adat Sunda Capit Gunting. Atapnya menyilang membentuk huruf X atau gunting. Nah, yang kedua ada rumah adat Sunda Perahu Kumereb. Nama bangunan rumah adat Sunda satu ini terinspirasi dari bentuk perahu yang terbalik. Jadi tidak mengherankan rumah adat ini bernama Perahu Kumereb. Bentuk rumah Perahu Kumereb ini cukup unik karena menggabungkan berbagai bentuk. Seperti bentuk trapesium pada bagian depan dan belakang rumah, serta bentuk segitiga sama sisi di bagian kiri dan kanan rumah. Rumah adat Provinsi Perahu Kumereb sendiri banyak dijumpai di kawasan Garut, Cimahi, dan Tasikmalaya. Nah, bisa dilihat ini adalah contoh rumah adat Perahu Kumereb. Bisa dilihat bentuknya cukup unik dengan menggabungkan beberapa bentuk seperti trapesium dan segitiga sama sisi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada rumah adat Jublek Nangku. Rumah adat Sunda ini mengandung filosofi sebagai simbol kepribadian masyarakat Sunda yang sopan, ramah, dan bersahaja. Rumah ini juga kerap dilambangkan sebagai tanah yang subur, indah, dan makmur. Dengan ciri khas yang memiliki bentuk atap yang bertingkat dan dinding yang terbuat dari bambu, rumah ini bisa kalian temukan di daerah Sumedang. Berikut gambar rumah Jublek Nangku. Selanjutnya ada rumah adat Badak Huai. Bagian landau dan dinding rumah adat Badak Huai terbuat dari bahan dasar kayu, sedangkan bagian atap tersusun atas genteng yang terbuat dari tanah liat. Arti nama Badak Huai sendiri adalah badak yang menguap. Jadi, jika kamu perhatikan bentuk atap rumah yang menyerupai badak yang sedang menguap. Fungsi rumah ini sendiri biasanya untuk menerima tamu laki-laki.
Rumah adat Sunda yang satu ini bisa kalian temukan di daerah Sukabumi. Berikut merupakan gambar rumah adat Badak Huai. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada Tagoganji. Nama Tagoganji sendiri berasal dari bentuk rumah yang menyerupai posisi seekor anjing yang sedang duduk. Masih mengadaptasi bentuk rumah panggung, rumah adat Sunda satu ini memiliki bentuk yang lebih rendah daripada rumah panggung kebanyakan. Ciri khas dari rumah adat Tagoganji memiliki bentuk persegi panjang yang memanjang ke arah belakang, serta atap yang saling menyambung. Hal ini berguna untuk mencegah sinar matahari masuk antara celah atap rumah dan yang lainnya. Rumah adat Tagoganji akan banyak kamu temukan di wilayah Garut dan sekitarnya. Nah, teman-teman, contohnya seperti ini. Jadi rumah adat Tagoganji ini relatif lebih pendek daripada rumah panggung kebanyakan. Dan pada atapnya itu memanjang ke belakang, serta atapnya juga lebih sederhana daripada atap rumah panggung yang lainnya. Dan selanjutnya ada Jeropong. Rumah adat satu ini masih banyak ditemukan di kawasan Jawa Barat. Rumah adat Jeropong memiliki bentuk atap yang menyerupai pelana. Memiliki nama Jeropong karena bagian teras rumah sengaja dibiarkan kosong, tanpa adanya perabot. Namun, pada saat tamu datang, baru bagian teras akan terbentang tikar serta yang lainnya sebagai alas untuk duduk. Jenis rumah ini masih bisa kamu temukan di daerah Garut sama seperti rumahnya sebelumnya. Nah, teman-teman, seperti ini contoh dari rumah Jeropong. Disebut Jeropong karena pada bagian depan halaman rumahnya atau teras rumahnya itu kosong melompong, tidak ada apa-apa. Namun pada saat ada yang bertamu atau ada kunjungan, maka akan disediakan tikar sebagai alas untuk duduk tamu tersebut. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, rumah Jeropong ini memiliki arsitektur rumah yang lebih modern daripada rumah yang sebelumnya. Contohnya pada variasi yang digunakan di depan rumah berikut. Nah, ada kayu-kayu yang sudah disusun sedemikian rupa agar terlihat lebih indah. Sedangkan kalau misalkan rumah yang sebelumnya itu, yang Tagoganji, itu lebih kesederhana dan tidak memakai variasi yang cukup modern, beda dengan rumah Jeropong ini. Saya selanjutnya akan disampaikan teman saya. Rumah adat selanjutnya Buka Pongpok. Buka Pongpok memiliki pintu yang menyentuh salah satu sisi atap atau suhunan, membuat rumah ini mendapat nama Buka Pongpok. Jika kamu lihat dari area depan, rumah adat Buka Pongpok hanya terlihat pada bagian atap. Karena bagian samping rumah sengaja dibuat miring atau mendatar. Rumah ini terbangun dari pondasi berupa kayu, dinding dari anyaman bambu, serta genteng yang terbuat dari tanah liat. Selanjutnya rumah adat Julang Ngapak. Julang Ngapak jenis rumah adat Sunda yang terakhir, yaitu rumah Julang Ngapak. Rumah ini memiliki makna sebagai burung yang sedang mengepakkan sayap. Hal ini terlihat dari bentuk atapnya yang melebar ke samping. Untuk bagian atap, Julang Ngapak terbuat dari bahan injuk, alang-alang, dan daun rumbia. Sedangkan bagian rangka dinding terbuat dari sampurang, bambu, dan kayu. Rumah adat Julang Ngapak banyak kamu jumpai di daerah Tasikmalaya dan Kuningan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tata ruang adat Sunda. Ada pembagian ruangan pada rumah adat Sunda, yaitu ruangan depan atau biasa disebut tepas, ada ruangan tengah yang bisa disebut tengah ima, dan yang terakhir ada ruang belakang yang terdiri dari pawon dan pendaringan.
Fungsi ruangan rumah adat Sunda. Satu, ruangan depan atau tepas memiliki fungsi sebagai ruang untuk menerima tamu. Pada ruangan ini biasanya tidak disediakan furnitur. Apabila ada tamu, biasanya pemilik rumah menyediakan tikar. Baik, kemudian pada pembagian tengah ialah berfungsi sebagai tempat perkumpulan para keluarga. Di ruangan ini terdapat ruangan keluarga dan ruangan kamar. Yang terakhir ialah ruangan belakang yang terdiri dari pawon. Dan pendaringan pawon adalah dapur, sedangkan pendaringan adalah tempat menyimpan beras atau bahan makanan lainnya. Atur nuhun, sadayana. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada pertanyaan, silakan di komen atau angkat tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.